masuk ke materi berikutnya namanya data gathering ya, atau mengumpulkan data, dan juga ada sedikit risk profiling di situ. Ini materi yang sangat penting. Ya semua materi penting, nggak mungkin nggak sangat penting. Semua materi di sini penting. Tapi ini adalah cikal bakal untuk kita mengetahui klien kita tuh punya apa aja sih, karena kita dapetin data dari klien ya. Dan kedepannya AI kita akan mengolah data ini gitu. Jadi tidak hanya data dimasukkan untuk kepentingan klien, tapi kita juga bisa ngolah di belakangnya, dan kita mesin learning kita diharapkan bisa mempredik dan bisa membuatkan simulasi kepada klien atau user ke depannya seperti apa sih kondisi dan sebagainya. Gitu ya. Tapi di awal ini kita bicara untuk klien dulu aja, mengumpulkan data. Jadi kalau bicara definisinya, data gathering adalah suatu proses di mana dilakukan oleh seorang perencana keuangan untuk mendapatkan informasi baik keuangan maupun non-keuangan yang dibutuhkan guna mendukung proses perencanaan keuangan. Nah, jadi dia input tuh data keuangan tadi udah kan di awal ya, penghasilan, asetnya apa aja, pengeluarannya apa aja gitu ya, investmentnya dia apa aja, itu yang keuangan. Nah, yang sulit justru yang non-keuangan. Non-keuangan ini biasanya nanti kita akan mengandalkan AI kita. AI kita akan mengandalkan dari kebiasaan-kebiasaan kita mengklik apa-apa yang ada di dalam Monesa maupun affiliate atau kerjasama yang melakukan kerjasama dengan Monesa gitu, atau bahkan kita bisa tarik juga dari dari transaksi keuangan baik melalui rekening maupun melalui e-wallet. Contoh kayak tadi misalnya, ini orang ternyata dia nggak pernah nyebut tuh gitu kalau dia hobinya jajan. Tapi kita lihat profil e-walletnya dia setiap hari tuh kalau nggak boba, kopi gitu ya. Boba, kopi, terus beli jajan apa gitu. Semua online tuh. Itu kebaca tuh nanti kan sama AI kita gitu kan. Nah, kita kan bisa bilang gitu, oke, kamu jajannya kebanyakan dan ini jajannya kemungkinan nggak terlalu sehat gitu ya. Kalau kamu, bahkan rencananya kita akan connect kan di Bergas Waras itu, sister company kita, sister aplikasi kita, kan ada healthy lifestyle di dalamnya. Kalau dia kan asuransi dan healthy lifestyle. Nah, kalau dilihat yang di bagian atas Bergas Waras itu ada tentang fitness, kebugaran gitu ya, dan sebagainya. Itu nanti di situ akan masuk tuh. Jadi Bergas Waras itu akan ada dua marketplace. Satu marketplace untuk agen asuransi, kedua marketplace untuk instruktur fitness. Ya, instruktur dan personal trainer. Nah, jadi nanti itu data tuh bisa connect ke mereka, jadi mereka akan bisa bilang, oke, kalau kamu kebanyakan, ini masih ide di otak saya ya, kalau kamu kebanyakan minum manis seperti ini, prediksi dalam waktu 8 tahun kamu gulanya akan naik, nanti dalam waktu 15 tahun kamu akan turun. Jadi healthy lifestyle-nya nanti akan kebaca gitu. Nah, itu salah satu contoh yang ingin kita lakukan ke depannya. Ya, tujuannya apa? Bisa memberikan warning kepada nasabah bahwa stop. Lo kebanyakan jajan gitu ya. Kebanyakan jajan dua kan konsekuensinya kan, buat kesehatan nggak bagus gitu kan karena gulanya tinggi. Kedua, buat keuangan juga nggak bagus karena tiap hari sehari bisa jajan 3 kali, boba 1, kopi 1, sama cemilan 1, 3 ya kan. Instead of that, nanti mungkin si personal trainernya bilang, daripada lo jajan 3 kali, kenapa nggak lo makan sehat? Ini gue kasih menu gratis, dia akan kirim menu makan sehat gratis. Misalnya ini contohnya kayak gitu. Jadi kita pengennya sih seperti itu. Nah, itu produk yang non keuangan ya, informasi non keuangan. Terus misalnya apalagi banyak deh, biasanya sih yang berhubungan sama hobi, kebiasaan-kebiasaan itu kita akan tanyakan mereka untuk input data, tapi nanti AI itu yang akan sangat-sangat we are really depend on AI lah untuk mengkolek data yang dilakukan oleh teman-teman based on minat interestnya ketika kalian mengklik. Jadi misalnya gini, di Monesa event gitu ya, nanti di Monesa event ada event tentang yoga gitu ya, yoga forum, Indonesian Yoga Forum gitu. Ternyata dari usernya Monesa ada 30% yang ngeklik bannernya dan tertarik. Dari 30% yang ngeklik, ternyata ada sekitar 50% yang register gitu ya kan. Nah, kita udah bisa tahu tuh, oh ternyata ini orang sangat conscious ya sama kesehatannya dia gitu ya.
Dia mau nih ikutan yoga, dan nggak hanya yoga, mungkin besok-besok kita masukin Muay Thai, kita masukin apa gitu ya. Jadi based on those interest lifestyle kita bisa tahu. Karena kenapa? Balik lagi, interest lifestyle tadi akan berdampak kepada apa? Berdampak kepada financial juga, ya kan? Either itu nanti ke kesehatan tubuhnya berdampak ke asuransinya dia, atau kebiasaan spending habitnya dia yang cukup mahal, misalnya tadi kayak misalnya gym gitu kan. Mungkin nanti nge-gymnya kita rekomendasi diganti aja Bu dengan apa gitu, yoga yang lebih murah atau apa yang lebih murah, yang semuanya juga nanti kerjasama di kita. Jadi I would say the next 5 years, 10 years, Monesa ini akan sangat menarik, akan sangat interesting, bisa disamakan mungkin, ini mimpi ya, kita ngomong mimpi dulu ya, bisa disamakan dengan Google atau Facebook tapi versi financial. So itu ini kita sih, itu hayalan saya sih ya. Semua dimulai dari hayalan dan mimpi kan, dan sama seperti Elon Musk kan, dia mimpinya tahun 90-an akhir pengen ke bulan, jadi itu yang dia lakukan. So jadi balik lagi ya, kita tarik non keuangannya apa. Terus data gathering, proses ini merupakan pengumpulan data awal dari keadaan, keinginan, dan ide nasabah yang akan dituangkan menjadi rencana masa depan. Ya. Oke. Nah, prosesnya ada 3 ya. Preliminary gathering. Ya, preliminary gathering itu artinya minta data dulu, nasabah disuruh isi form dulu ya. Sekarang kita sedang menambah fitur di dalam Monesa, jadi nanti semuanya diisinya melalui Monesa gitu ya. Tapi yang bisa ngolah hanya yang financial planner. Si user hanya bisa ngelihat isi data dan ngelihat, tapi yang ngolah financial planner. Yang non-registered financial planner di Monesa nggak bisa ngolah karena masih dianggap sebagai user biasa, gitu ya. Jadi nanti materi yang Bapak Ibu terima dalam bentuk Excel segala macam itu nanti Excel itu semua akan ada di dalam Monesa. Ini bertahap ya kita ngembangin, karena saya baru ngerti nih gitu, setahun setengah pegang Monesa, bahwa yang namanya aplikasi itu sangat dinamis ya. Dia itu bisa setiap detik, setiap menit, setiap hari itu bisa berkembang gitu ya. Jadi kita punya daftar kerja pengembangan aplikasi itu hitungannya hari. Gitu. 3 hari lagi mesti selesai ini, seminggu depan mesti selesai ini, 2 minggu lagi mesti selesai ini. Jadi tak gitu. Jadi programmer kita nggak pernah berhenti ngerjain itu. Gitu ya. So jadi dapatin data, preliminary gathering, ya kan, untuk kita analisa data awal. Kemudian proses berikutnya adalah interview, ya. Kemudian setelah interview kita dapatin dokumen tambahan apabila dibutuhkan. Ya. Ini proses data gathering. Nah, preliminary gathering apa sih? Dilakukan dengan mengisi daftar-daftar pertanyaan. Nah, ini beberapa daftar pertanyaan. Contohnya profil resiko, itu pasti ya. Kemudian informasi pribadi, nama, tempat tanggal lahir, ya, alamat, kantor, rumah, gitu ya, pekerjaan. Itu penting sekali. Kenapa? Orang kadang-kadang gini, Pak, tapi kan itu private. Bukan masalah private-nya. Kita tetap menjaga your privacy, tapi we need to know alamat kantor sama alamat rumah. Karena hal sepele, kalau terjadi apa-apa misalnya ya, atau kalau Anda mau beli asuransi gitu, kita mau make sure asuransi Anda akan cover di radius 1-3 kilo dari tempat Anda kerja, rumah sakitnya, atau radius 1-3 kilo dari tempat tinggal. Gitu, ya. Jadi nanti bisa jadi satu keluarga itu, suami, istri, dengan anak, asuransinya beda-beda, khususnya asuransi kesehatan. Ya, bisa jadi beda-beda. Kalau anak berarti radiusnya adalah 1-3 kilo dari sekolahnya dia, sama 1-3 kilo dari rumah. Kalau bapak 1-3 kilo dari kantornya dia dan dari rumah gitu. Jadi not necessary nanti mentang-mentang asuransi A bagus nih Pak, kita semua satu keluarga pakai asuransi A gitu. Belum tentu. Bisa jadi bapaknya asuransi A, ibunya asuransi B, anaknya asuransi C. Bisa seperti itu. Kita sesuaikan dengan kebutuhannya dia. Karena in case of emergency, something happen, kita kan akan cari rumah sakit terdekat dari tempat posisinya dia kan. So, karena aktivitas paling banyak adalah di kantor dan di rumah, di sekolah dan di rumah, maka poin-poin tersebut akan jadi poin penting dalam data. Nah, itu juga balik lagi, itu bagian dari AI nanti. Jadi, AI-nya akan sangat berguna banget di dalam aplikasi Monesa kalau ini datanya dimasukin ke Monesa. Ya. Terus aset yang ada saat ini, nah itu kita bahas ya, rumah, mobil, deposito, tabungan, investasi, reksadana, dan sebagainya ya. Kemudian keadaan cash flow
saat ini, ya, uang masuk, uang keluar, ada kelebihan uang berapa, kalau minusnya berapa, kenapa, terus kita akan lihat unusual spending habits, ya, kita akan lihat. Nah, itu juga nanti AI, data AI kita di mana, di Monesa, salah satunya akan ngebaca itu. Jadi ketika ada orang biasa spending transportasi, misalnya secara in general gitu ya, user kita spending transportasi 1,5 sampai 2 juta per bulan misalnya gitu ya. Terus ada orang yang input, oh saya transportasi saya 4 juta sebulan. Itu nanti mesin kita akan kasih warning, ini kenapa nih orang taruh transportasi 4 juta misalnya. Oh ternyata dia long distance marriage gitu, pasangannya ada di Solo misalnya atau di Surabaya, jadi dia harus pulang balik naik pesawat. Nah, itu masuk misalnya ya. Jadi hal-hal yang kayak gitu akan terdetek ya. Kemudian pembiayaan masa pensiun ya. Contoh aja ya kan, udah punya apa belum dana pensiun, DPLK, DPPK, masukin semua datanya. Tujuan investasi lainnya itu semua dimasukin ya. Perlindungan jiwa udah punya asuransi apa enggak, kalau udah punya berapa premi yang dibayarkan, UP-nya berapa, cukup apa enggak UP-nya, kalau kurang berapa kurangnya, asuransinya maksimal apa enggak, kalau asuransinya kemahalan dari sisi biaya, kita akan rekomendasi asuransi yang lain misalnya. Ya. Atau kalau misalnya dia cukup uangnya bisa beli asuransi tambahan, dia beli asuransi tambahan. Kita akan coba untuk tidak merubah dulu apa yang dia miliki, kecuali memang kesalahannya cukup fatal gitu ya. Baru kita rubah. Perlindungan kesehatan, perlindungan profesi ini juga ya, sama perlindungan rumah, mobil, aset lainnya ya, ini asuransi aset ya. Terus wasiat. Nah, jadi ini semua pertanyaan yang kita akan tanyakan untuk diisi oleh si user. Nah, kedua interview. Kita tanyakan, ini kami memberikan contoh pertanyaan. Biasanya ini pertanyaan awal, kemudian nanti dari sini berkembang jawabannya. Kita gali sedalam mungkin, ya. Jadi proses financial planner itu kita menggali informasi. Profil risiko berapa besar target investasi yang diinginkan, gitu kan? Wah Pak, saya mau investasi 20%, gitu. Terus tanya balik, berapa besar risiko yang mau ditanggung, gitu kan? Di Indonesia kan kadang-kadang mau hasilnya tinggi tapi risikonya rendah. Nah itu kita akan educate mereka, ya, proses pengajarannya di situ. Terus informasi pribadi siapa saja yang ingin disertakan dalam perencanaan keuangan, misalnya pasangan, anak, misalnya, atau mungkin ada yang nggak diikutkan, ya. Atau misalnya contoh tadi, Pak itu anak saya yang kedua, mohon maaf itu anak dari istri saya, misalnya gitu, ya kan? Nah itu kita mesti ngitungin tuh, karena kan kalau anak bawaan dari pasangan dalam hukum waris kan dia nggak bisa mewaris, ya kan? Kalau dalam hukum waris Islam dia nggak bisa mewaris. Kalau dalam hukum waris perdata dia bisa mewaris, tapinya mesti diangkat dulu anaknya, ya kan? Angkatnya itu mesti pakai pengadilan dulu, gitu kan? Harus ada paperworknya segala macam. Itu pun juga haknya dia masih haknya sebagai anak pengakuan, gitu kan ya? Nah, anak pengakuan hak warisnya nggak bisa full seperti anak kandung. Nah, gimana caranya? Gitu. Jadi asuransi masuk tuh di situ tuh. Asuransi akan cover selisihnya, kita akan hitung total warisnya berapa, dia dapatnya berapa, atau kalau dia nggak mau diambil dari budul waris supaya nggak ganggu si kakak gitu ya, yang anak kandung, ini gimana dapatnya, kita kan pengennya adil dengan anak kita yang lain gitu misalnya. Nah itu semua bisa dilakukan. Jadi financial planning ini cakupannya sangat luas. Aset yang ada saat ini, aset mana aja yang dimasukkan dalam perencanaan keuangan, gitu ya, aset apa aja yang sudah dimiliki, aset mana aja yang masih jadi masih cicilan, gitu ya, masih digadaikan mungkin. Ya. Kemudian kita pisahkan aset mana yang tetap dan mana aset yang liquid. Gitu. Terus apakah aset tersebut juga tersangkut utang atau dijaminkan tadi ya, BPKB-nya atau sertifikatnya dan sebagainya. Kemudian kita lihat lagi cash flow, apakah terdapat kelebihan dana setiap tahun atau terdapat defisit ya setiap bulan, setiap tahun kita lihat ya. Kalau yang orang gajian bulanan berarti kita hitungnya bulanan, tapi kalau orang yang penghasilannya freelancer gitu kita mungkin hitung rata-rata atau kita hitung per 6 bulan atau per 12 bulan ya. Apakah terdapat hutang konsumtif, kartu kredit, KTA, pinjaman online gitu ya. Itu akan kita cek lagi. Apakah terdapat pengeluaran yang cukup besar, kurang penting, tidak penting, belum penting. Itu nanti
dalam daftar pengeluaran kita data gitu ya. Jangan berasumsi bahwa mereka yang bekerja di bidang keuangan pernah mengerjakan ini. No, ya. Salah satu klien saya adalah owner loh, ya. Owner dari salah satu MI besar, ya. Dana tolaan mereka sekarang mungkin hampir 10 triliun, ya. 10 triliun loh. Ini MI ya. Kebetulan ownernya teman saya dekat gitu. Terus dia bikin financial plan, gitu. Dan ternyata banyak yang salah, gitu ya, banyak yang salah. Sama gitu, Anda dapat klien bankers gitu. Bankers jago ngelola duit nasabah, tapi belum tentu bisa ngelola duitnya dia sendiri. Ya. Oke. Berapa rata-rata kenaikan gaji setiap tahun? Ini penting ya. Ini penting kalau kita mau ngitung jangka panjang. Kita akan ngitung nanti misalnya ada istilah nanti di kelas advance ya. Kalian akan belajar istilah namanya running cash flow. Ya, kita akan ngitung running cash flow-nya. Ya, nanti kita akan hitung tuh kenaikannya di tahun keberapa dan bla 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 supaya tujuan keuangannya semua bisa tercapai.